Shalom wanitanya Allah, jumpa lagi dalam Inspirasi Wanita bersama saya PDP Ria Maida. Kita akan membahas firman Tuhan, yaitu saya diberi tema istri adalah tiang doa dan perisai doa. Nah, sebelum masuk dalam firman ini, mari kita belajar sejenak tentang sebuah bangunan yang harus ada tiang. Sebuah bangunan kalau tidak ada tiang, tidak akan berdiri tegak. Dan kalau sebuah bangunan ada tiang yang sudah mulai lapuk, bangunan itu pasti akan roboh. Begitu juga lah halnya dengan sebuah rumah tangga. Kalau kita istri yang adalah tiang doa, perisai doa, keadaan kita lemah, mungkin kita depresi, putus harapan, maka rumah tangga kita akan rubuh, akan hancur. Nah, perisai doa. Perisai adalah alat untuk berperang, alat penangkis musuh. Jadi, perisai itu terbuat dari besi, kayu, baja, dan lain-lainnya. Jadi, perisai itu dipakai untuk menangkis serangan musuh. Nah, kita juga istri yang adalah perisai doa harus berjaga-jaga, berdoa bagi seisi keluarga kita supaya keluarga kita tetap utuh dan tidak terkena serangan musuh. Baiklah para wanita Allah, kita akan belajar bagaimana caranya kita bisa menjadi istri yang tiang doa yang tangguh dan perisai doa yang tangguh. Pertama, saya dapati bahwa kita wanitanya Allah harus dipenuhi Roh Kudus, harus hidup penuh Roh Kudus dan penuh firman Allah. Seperti tertulis dalam Yesaya 61 ayat 1, di situ dikatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang terkurung kelepasan dari penjara. Begitu juga di dalam Lukas 4 ayat 18 dikatakan bahwa Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Artinya di sini bahwa kita wanita Allah, seorang istri tiang doa dan perisai doa harus penuh firman. Di sini dikatakan bahwa kita harus menyampaikan kabar baik pertama-tama kepada seisi keluarga kita. Adakah mulut kita menyampaikan kata-kata yang membangun? Adakah mulut kita menyampaikan kata-kata yang mensupport, membangkitkan? Seperti dalam Amsal 16 ayat 24 dikatakan, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Jadi, di tengah pandemi ini juga pasti banyak masalah yang kita hadapi. Mungkin pekerjaan suami sedang punya masalah, yang berusaha mungkin usaha sepi, yang mungkin kerja kantoran mungkin tidak ada promosi, bahkan hubungan orang tua dan menantu, hubungan orang tua dan anak, begitu juga sebaliknya, mungkin hari-hari ini sedang rusak. Jadi disinilah kita perlu untuk hidup penuh firman Allah, penuh Roh Kudus, sehingga yang keluar dari mulut kita adalah membangun, mensupport suami kita dan seisi keluarga kita. Selanjutnya, yang kedua adalah untuk menjadi tiang doa yang kuat dan perisai doa yang kuat, kita wanitanya Allah harus membangun hubungan intim dengan Tuhan Yesus. Di dalam saat teduh kita, di dalam mesbah keluarga kita, terus kita gali, terus kita bangun hubungan kita pribadi dengan Tuhan Yesus lewat doa, pujian, penyembahan. Karena di dalam itulah kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan dalam Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, maka matanya tertuju kepada kita. Dan Mazmur 32 ayat 8 dikatakan bahwa aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Artinya, waktu kita intim dengan Tuhan dalam saat teduh mesbah keluarga, kita bawa pujian penyembahan kita bawa doa-doa kita, apa pergumulan kita, masalah kita, maka Tuhan akan memberi nasihat kepada kita. Dia akan menasihati kita. Dia akan memberi tahu kepada kita jalan mana yang harus kita tempuh. Baik dalam ekonomi, baik dalam kesehatan, baik dalam hubungan suami istri, orang tua dan anak, dan sebaliknya. Yesus akan memberitahu kepada kita jalan mana yang harus kau tempuh. Nah, selanjutnya, untuk kita menjadi tiang doa yang kuat dan perisai doa yang kuat, yaitu kita sebagai istri harus tunduk kepada suami.
Tunduk kepada suami dalam arti kata ini sepakat. Tanpa tunduk terlebih dahulu kita nggak bisa sepakat dengan suami kita. Seperti 1 Petrus 3 ayat 1 dikatakan bahwa demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi suami kita menangkan oleh kelakuan kita sebagai istri tiang doa, perisai doa. Tanpa banyak bicara, tapi dengan tingkah laku kita bisa memenangkan suami kita. Begitu juga dalam Matius 18 ayat 19 dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. 2 orang di sini artinya suami istri. Waktu suami istri sepakat unity menghadapi masalah, bergandengan tangan berdoa, maka apa saja yang didoakan oleh pasangan suami istri yang sepakat, Bapa akan memberikannya. Apapun masalah kita, ketika kita istri tunduk kepada suami, kita sepakat dengan suami kita, apapun masalah kita, waktu kita berdoa, bergandeng tangan dengan suami kita, maka Bapa akan memberikannya. Nah, 1 Petrus 3:7 dikatakan di sini bahwa demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Di sini penekanannya saya dapat bahwa kita para istri yang mau menjadi tiang doa yang kuat dan perisai doa yang kuat, hati dan pikiran kita harus kita jaga. Jangan ada sedikit pun rasa jengkel, rasa gondok kepada suami kita, bahkan rasa kepahitan. Kalau itu ada, mari hari ini kita minta ampun kepada Tuhan. Kenapa? Di sini jelas dikatakan 1 Petrus ayat 37. Nanti doa suami kita akan terhalang. Jadi kalau kita memendam kepahitan kepada suami kita dalam masalah, dia sedang berdoa, doanya terhalang. Nah, pentingnya kita hari ini mari introspeksi diri. Apakah hati kita, pikiran kita jengkel kepada suami kita? Atau mungkin selama ini kita pendam rasa kepahitan? Mari waktunya kita untuk minta ampun kepada Tuhan Yesus, sehingga pergumulan kita mungkin yang sudah berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun, belum juga Tuhan menjawab. Mungkin di sini letak kesalahan kita, yang adalah kita memendam rasa kepahitan kepada suami kita. Saya mau bersaksi, di tengah pandemi ini, kami sejak bulan 3 itu kan stay at home ya. Di situ rasa khawatir, rasa takut mencengkam, bahkan krisis ekonomi terjadi. Tapi saya sebagai istri tiang doa yang kokoh dan perisai doa, saya menambah jam doa saya menambah hubungan saya dengan Tuhan, saya menambah jam saya membaca firman, dan komunikasi saya dengan suami juga lancar. Saya tunduk kepada suami saya, dan kami selalu melakukan mesbah keluarga, bergandengan tangan berdoa untuk pergumulan kami. Sehingga apa yang terjadi di tengah pandemi ini, kami benar-benar mendapatkan pertolongan Tuhan, jalan dari Tuhan, baik itu ekonomi, baik itu yang lain-lainnya. Nah, sekarang kan pandemi ini yang paling menyolok adalah ekonomi. Nah, kami mendapatkan mujizat, berkat supranatural. Karena apa? Karena saya dan suami unity, sepakat berdoa. Matius 18 ayat 19 tadi katakan bahwa apabila 2 orang sepakat berdoa, apa saja yang diminta, Bapa berjanji memberikannya. Itulah yang kami alami. Kami mendapatkan berkat supranatural. Tuhan mencukupi kebutuhan kami, bahkan pelayanan, sehingga tidak kekurangan, bahkan berkelimpahan. Itu sangat nyata di tengah pandemi ini. Ketika kita tetap menjadi tiang doa yang kuat dan perisai doa yang kuat, seperti saya katakan tadi di awal, penuh Roh Kudus, hubungan intim dengan Tuhan Yesus, dan tunduk kepada suami. Kalau 3 hal ini kita lakukan, maka apapun masalah kita, Tuhan pasti tolong. Jadi, di sini saya mau katakan, mari kita, wanitanya Allah, bangun kembali hidup kita dipenuhi Roh Kudus, penuh firman, dan membangun hubungan intim dengan Tuhan Yesus, dan tunduk kepada suami. Maka apapun badai hidup kita, masalah, tekanan ekonomi, semua dapat kita lewati bersama Yesus. Inilah firman dari saya, biarlah ini memberkati setiap para wanitanya Allah. Hari ini kita mendapatkan kekuatan baru. Mari kita berdoa bersama.
Bapak, terima kasih kalau hari ini kami belajar Tuhan tentang seorang istri yang adalah tiang doa dan perisai doa. Tuhan Yesus, biarlah saat ini dimanapun wanita-wanita Allah berada, Roh Kudus urapi supaya para istri-istri benar-benar hidup dipenuhi Roh Kudus, benar-benar hidup dipenuhi firman Allah, dan benar-benar memiliki hubungan intim dengan Tuhan Yesus. Dan seluruh kami para istri-istri tunduk kepada suami kami masing-masing, dan kami sepakat unity dengan suami kami, sehingga waktu kami sepakat unity dengan suami kami, kami berdoa, maka Tuhan, apa yang kami minta dan doakan, Engkau Bapa memberikannya kepada kami Tuhan. Dan ampuni kami Bapa, kalau selama hari ini mungkin kami ada memendam rasa pahit kepada suami kami. Kami minta ampun Tuhan Yesus, sehingga Tuhan, doa-doa yang dinaikkan oleh para suami kami masing-masing tidak akan terhalangkan. Tetapi dalam waktu dekat ini Tuhan, Engkau mengabulkan setiap doa para suami-suami kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus terus yang memberikan kekuatan kepada kami para istri-istri, wanita-wanitanya Allah, untuk terus menjadi tiang doa yang kuat dan perisai doa yang kuat bagi suami, bagi anak-anak, bagi seisi keluarga kami Tuhan. Damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu melimpah atas rumah tangga para istri-istri dan suami-suami dan anak-anak. Terima kasih Bapa. Inilah sharing firman kami. Biar Roh Kudus yang memberikan kami hikmat, pengertian, dan kecerdasan rohani untuk menangkap firman-Mu dan boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.